program Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda. Beragam topik berita hasil tim redaksi kami telah disiapkan. Namun sebelum itu, mari kita ikuti cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Puluhan ASN terjaring razia yang dilakukan Satpol PP. Lebih dari 23.000 siswa SMA di Maluku akan ikuti ujian nasional Senin pekan depan. Pemirsa, demikian berita utama Maluku Antar Nusa. Kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, akibat mencabuli anak berusia 5 tahun, seorang pemuda di kawasan Air Sawabar, Kota Ambon dipolisikan. Pelaku merupakan tetangga korban. Pemuda berinisial IW ini ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Air Sawabar, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Rabu sore. Pelaku tega mencabuli seorang anak yang masih berusia 5 tahun. Peristiwa berawal saat korban sedang bermain di depan rumahnya. Pelaku membujuk dan membawa korban ke rumah pelaku yang tidak jauh dari rumah korban. Pelaku mengancam korban agar tidak memberitahukan peristiwa itu kepada orang lain. Kejadian ini terbongkar setelah beberapa hari kemudian korban menangis saat buang air kecil. Korban pun akhirnya menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya. Orang tua korban yang tidak terima langsung melaporkan pelaku ke polisi. Jadi itu sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 itu terhadap perlindungan anak. Terus pasal 289 dan untuk pasal 64 KUHP. Jadi itu jelas bahwa cabut terhadap anak di bawah umur jelas 15 tahun. Pelaku kini mendekam di rutan Polres Ambon. Ia dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2016 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pemirsa, sebanyak 53 aparatur sipil negara, baik provinsi maupun Kota Ambon, yang sementara berkeliaran saat jam kantor, terjaring razia aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Mereka terjaring di sejumlah lokasi berbeda di Kota Ambon. Puluhan ASN yang terjaring razia Satpol PP ini berkeliaran saat jam kantor masih berlangsung. Sebagian dari para ASN ini terjaring saat berada di sejumlah rumah kopi dan juga beberapa pusat perbelanjaan yang ada di Kota Ambon. Tercatat 53 ASN dari pemerintah Provinsi Maluku dan Pemkot Ambon yang terjaring razia ini. Sidak atau inspeksi mendadak ini digelar Badan Kepegawaian Daerah Maluku bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Kota Ambon dan Satpol PP. Mereka yang terjaring kemudian didata identitasnya untuk selanjutnya dilaporkan ke instansi masing-masing. Petugas juga meminta bahkan identitas mereka seperti kartu pegawai ataupun KTP. Tapi perilakunya ini yang meninggalkan jam kantor selama jam kantor berlangsung, ini yang mesti kita tekankan, kita harus berikan sanksi untuk itu. Kalau kita hitung matematika, secara matematika untuk cuma 2 jam, kita memberikan sanksi apa? Tapi perilaku dia, disiplin dia yang tidak ada pada jam kantor saat jam kantor berlangsung. Ini yang jadi perhatian pejabat pembina kepegawaian baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Hasil razia dalam sidak ASN ini akan diteruskan ke Gubernur Maluku. Para ASN tersebut akan diberi sanksi karena tidak mematuhi aturan dan disiplin dalam menjalankan tugas. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pemirsa, distribusi bahan soal ujian nasional tingkat SMA ke kabupaten kota yang sulit dijangkau sarana transportasi telah selesai dilakukan. Hari ini dan besok, pendistribusian dilakukan ke Kabupaten Seram bagian Barat dan sebagian Kabupaten Maluku Tengah. Senin pekan depan, sekolah menengah atas sederajat akan melaksanakan ujian nasional baik yang berbasis komputer maupun berbasis kertas pensil.
Untuk berbasis kertas pensil di Maluku, bahan soal ujiannya telah 90% terdistribusi. Pagi tadi bahan soal ujian nasional Kabupaten Seram bagian Barat dan sebagian Kabupaten Maluku Tengah juga telah didistribusikan. Sementara di beberapa kecamatan Maluku Tengah yang ada di Pulau Ambon, bahan soal ujiannya diminta untuk didistribusikan minggu lusa. Kecamatan Nusa Laut, Saparua, dan Pulau Haruku akan didistribusikan besok. Kepala Bidang Pendidikan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Yunus Kesauli, mengatakan distribusi bahan soal ujian nasional bagi siswa SMA di Maluku tidak dijumpai kendala berarti. Kabupaten kota yang jauh dari kota Ambon, seluruh bahan soal ujiannya telah tiba di satuan pendidikan masing-masing dan mendapat pengawalan ketat aparat keamanan. Sementara bahan soal ujian yang besok hingga minggu lusa didistribusikan, diharapkan dapat tiba di satuan pendidikan tepat waktu. Tadi pagi untuk Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram bagian Barat sudah didistribusikan tadi pagi. Sedangkan besok pagi itu Kecamatan Saparua, Kecamatan Pulau Haruku, dan sekaligus kecamatan yang ada di Pulau Ambon, Kecamatan Salahutu maupun Leitu Barat. Memang kalau kita lihat Leitu Barat itu mereka juga meminta kalau bisa jangan besok tapi hari Minggu pagi. Sehingga diharapkan setelah soal itu sampai di tempat lokus penyimpanan di sana, mereka bisa langsung memeriksa dan mungkin juga langsung ke sekolah untuk persiapan pelaksanaan ujian nasional SMA MA tanggal 10 April 2017. Untuk Kota Ambon, bahan soal ujian akan didistribusikan setiap hari pelaksanaan ujian. Seluruh pengawas SMA di Kota Ambon akan dikerahkan untuk pendistribusian bahan soal ujian tersebut. Otis Kotadini melaporkan. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Pemirsa, lebih dari 23.000 siswa SMA sederajat tahun ini mengikuti ujian nasional pekan depan. Hampir 4.000 diantaranya akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer UNBK.
23.674 siswa dari 301 sekolah SMA sederajat di Maluku akan mengikuti ujian nasional pekan depan. Dari jumlah itu 3.991 akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Mereka berasal dari 24 SMA sederajat yang tersebar di 9 kabupaten kota di daerah ini. Sementara sisanya akan mengikuti ujian nasional berbasis kertas pensil. Kepala Bidang Pendidikan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku yang juga merupakan Ketua Panitia Ujian Nasional Maluku J. Kesaulia berharap pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA sederajat dapat berjalan sukses seperti ujian nasional tingkat SMK yang baru lalu. Jumlah siswa SMA MA yang melaksanakan UNBK di Maluku ada 24 sekolah dengan jumlah siswa 3.991 orang. Sedangkan untuk ujian berbasis kertas yaitu UNKP, jumlah sekolah SMA MA itu ada 289 sekolah dengan jumlah siswa 19.683 siswa. Pengalaman kemarin dengan ujian nasional SMK yang sudah berakhir dengan aman dan nyaman, dan kami melakukan koordinasi terus dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini PLN, Telkom, dan lain sebagainya. Sampai hari ini aman, Pak. Demi suksesnya pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer untuk tingkat SMA sederajat Senin pekan depan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku telah melakukan koordinasi dengan pihak PLN. Bahkan PLN telah mengantongi jadwal pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer SMA sederajat beserta sekolah penyelenggaraannya. Pihak PLN juga telah bersedia menyiapkan genset cadangan di lokasi sekolah penyelenggara ujian nasional berbasis komputer. Otniel Kota Dini melaporkan. Pemirsa, Musrenbang bersama Provinsi Maluku dan Maluku Utara merupakan bentuk partisipasi aktif dalam mengawal proses perencanaan pembangunan di Maluku dan Maluku Utara. Gubernur Maluku Said Assagaf mengatakan hal itu saat membuka Musrenbang bersama Provinsi Maluku dan Maluku Utara tahun 2017 di atas KM Dorolonda Kamis pagi. Pelaksanaan Musrenbang bersama antar Provinsi Maluku dan Maluku Utara memiliki nilai strategis. Kedua provinsi ini menyatu secara geologis sebagai suatu kesatuan kepulauan, yakni Kepulauan Maluku. Secara genealogis, penduduk Kepulauan Maluku telah bercampur dan bentuk sistem budaya yang mirip, namun tersebar dalam koloni kepulauan yang masing-masing memiliki ciri tersendiri. Artikulasi kesamaan inilah mengharuskan adanya musyawarah bersama dalam perencanaan pembangunan untuk memadukan program pembangunan yang bersinergi sesuai peran dan potensi sumber daya alam untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Ketua Panitia Musrenbang Maluku Antonius Yahaloho mengatakan Musrenbang bersama tahun 2017 ini untuk menyusun RKPD tahun 2018. Tujuan dari Musrenbang ini adalah untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pembangunan sesuai tingkatan. Gubernur Maluku saat membuka Musrenbang di atas kapal Dorolonda mengatakan untuk perencanaan Kepulauan Maluku ke depan didasarkan pada karakteristik kepulauan dengan bercirikan pulau-pulau kecil. Gubernur mengingatkan para SKPD Provinsi Maluku untuk membangun kerjasama sesuai kekuatan ekonomi regional dan menuangkannya dalam menyusun program dan kegiatan bersama yang memiliki efek untuk mendorong tumbuh kembangnya sektor ekonomi regional Kepulauan Maluku. Gubernur Musrenbang ini kan kita duduk bersama-sama dua provinsi karena kita punya kesamaan-kesamaan yang banyak, punya ketergantungan yang sama. Pertama di transportasi, ya di perhubungan, ya juga di sumber daya manusia, ya juga di pertambangan, ya di perikanan. Ya kita punya kesamaan ada. Nah mari jangan kita jalan sendiri-sendiri. Ya kita jalan bersama-sama. Tadi saya ambil contoh kalau di Maluku Utara di pertambangan sudah ada smelter, kalau bahan baku kurang
udahlah ambil dari kita. Maluku Utara Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba mengatakan musrenbang bersama ini merupakan suatu hal yang luar biasa untuk mengingatkan kedua provinsi ini harus bangkit dari laut. Jadi saya merasa bahwa ini ada sesuatu yang luar biasa untuk saya, mengingatkan kita bahwa benar Maluku Utara ini adalah laut. Daratannya cuma sekitar 20% lebih, sisanya adalah laut. Nah ini memberikan inspirasi kepada kita harus kembali ke laut, yaitu mengelola potensi laut yang begitu besar. Nah, karena itu musrenbang gagasan Maluku ini, Gubernur Maluku ini tadinya tidak terlalu begitu berpikir, tapi setelah melihat ini luar biasa persaudaraannya dibangun kembali. Musrenbang bersama Provinsi Maluku dan Maluku Utara selain dihadiri narasumber dari kementerian dan lembaga, juga dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Maluku dan Maluku Utara sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mengawal proses perencanaan pembangunan di Maluku dan Maluku Utara. Dari atas KM Dorolonda, Rahmalato Konsina dan Hamsa melaporkan. Musrenbang Provinsi tahun 2017 yang berlangsung di atas kapal Pelni KM Dorolonda memiliki makna dan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dua provinsi yaitu Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang melaksanakan musrenbang bersama itu menggali 3 potensi sumber daya alam yang ada di daerahnya masing-masing. Musrenbang Provinsi Maluku dan Maluku Utara di atas kapal Dorolonda bertujuan untuk mengkoordinasikan SKPD kedua provinsi untuk menggali potensi yang dimiliki. Karena potensi kedua provinsi tersebut hampir sama, sehingga akan dibahas bersama-sama di atas kapal. Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan potensi yang sama dilihat dari laut, perhubungan, dan pariwisata dengan target menjadi daya tarik secara nasional dan internasional. Musrenbang dilaksanakan di atas kapal karena wilayah Maluku dan Maluku Utara sebagian besar dikelilingi oleh laut. 3 potensi yang dibahas bersama kedua provinsi ini diharapkan tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri, sehingga menjadi daya tarik sendiri antar Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Kerjasama Provinsi Maluku dan Maluku Utara lebih terfokus pada karakteristik wilayah. Gubernur Said Assegaf mengungkapkan catatan penting yang dirinya akan mengambil tindakan tegas terhadap penjabat SKPD yang tidak hadir dalam musrenbang ini. Nah mari jangan kita jalan sendiri-sendiri, ya kita jalan bersama-sama. Tadi saya ambil contoh, kalau di Maluku Utara di pertambangan sudah ada smelter, kalau bahan baku kurang, udahlah ambil dari kita. Iya kan, rakyat saya juga dapat manfaat. Transportasi antara Maluku Tengah dengan kabupaten yang ada paling selatan dari Halmahera, ya Obi, terus Pulau Buru sama Sanana, kan masyarakat kita berdiam di situ. Cuma kalau mereka mau ke sana kan terlalu harus ke Ambon, harus ke Ternate. Nah ini ya ada kita punya ferry yang baru, mari kita buka jalur-jalur itu. Keterlibatan beberapa kementerian dalam musrenbang kedua provinsi dimaksudkan agar program pembangunan yang direncanakan tahun 2018 akan berjalan maksimal. Dirjen Administrasi Wilayah Kemendagri Eko Subowo mendukung sikap tegas gubernur terhadap pejabat yang tidak ikut musrenbang. Eko Subowo juga menyampaikan langkah-langkah strategis terkait program tol laut di kedua provinsi itu. Sementara Ubaidi dari Kementerian Keuangan menyoroti tantangan dan kebijakan strategi peningkatan dan efektivitas belanja modal. Dari atas KM Dorolonda, Rahmalato Konsina, Hamsa melaporkan. Kekurangan instruktur di Kecamatan Kelmuri, Kabupaten Serang bagian timur secara bertahap akan segera teratasi. Pemerintah secara bertahap akan membangun jalan untuk menghubungkan Kelmuri dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Serang bagian timur. Beberapa waktu lalu, pemuda dan mahasiswa asal Kecamatan Kelmuri, Kabupaten Serang bagian timur melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Maluku. Mereka menyampaikan keprihatinan terhadap ketimpangan pembangunan yang dialami Kecamatan Kelmuri
dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Seram bagian timur. Mahasiswa menilai Kecamatan Kelmuri selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah sehingga keterisolasian dan kemiskinan tetap membelenggu masyarakat di sana. Selain prasarana jalan, penerangan listrik hingga saat ini belum dinikmati oleh masyarakat Kecamatan Kelmuri. Anggota DPRD Maluku asal daerah pemilihan Seram bagian timur Ridwan Elis mengatakan aspirasi yang disampaikan mahasiswa beberapa waktu lalu akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. DPRD, kata Ridwan, telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku. Pembangunan jalan menuju Kelmuri, kata Ridwan, sudah masuk dalam perencanaan hingga tahun 2019. Kami di komisi khususnya Komisi C sudah menyampaikan terkait dengan infrastruktur yang ada di Kelmuri, dan alhamdulillah di tahun ini akan ada pembukaan ruas jalan yang yakni dari Laimu ke Wirinama sampai ke Kota Baru, ujungnya di Ernanang, kemudian dari Tutuk Tolu, daerah Tutuk Tolu situ, Kufar sampai ke Ernanang. Dan ini nanti kita akan kawal terus karena ini dalam program prioritas itu dia sampai dengan 2019. Insya Allah kalau misalnya ini dia akan jalan terus, berarti diupayakan 2019 itu akan ketemu titiknya di Ernanang. Ridwan Elis optimis jika keterisolasian telah teratasi, maka infrastruktur lainnya akan teratasi secara bertahap. Kecamatan Kelmuri merupakan salah satu wilayah terisolasi di Kabupaten Seram bagian timur. Selain keterisolasian, Kecamatan Kelmuri juga merupakan salah satu wilayah termiskin di kabupaten itu. Julius Padawanan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Desa Rumoin dan Tobial di Pulau Kur, Kota Tual ditetapkan sebagai kampung keluarga berencana. Pencanangan itu dilakukan Wali Kota Tual Adam Rayaan baru-baru ini. Pembentukan Kampung KB merupakan tindak lanjut arahan Presiden yang dijabarkan dalam surat edaran Mendagri. Untuk Kota Tual sudah dicanangkan Kampung KB pada tahun 2016 di Kecamatan Toyando, Desa Yamtel. Pada tahun ini, 2 desa di Kecamatan Kur dan Kur Selatan dicanangkan sebagai Kampung KB, yakni Desa Rumoin dan Desa Tobial. Wali Kota Tual Adam Rahayaan pada pencanangan itu mengatakan, setiap kecamatan di seluruh Indonesia wajib mempunyai Kampung KB. Kehadiran Kampung Keluarga Berencana sangat diperlukan sebab keberhasilan program KB akan sangat membantu dalam peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia dan kesejahteraan keluarga. Dengan pencanangan Kampung KB, pemerintah dan masyarakat dituntut memperkuat dan merevitalisasi program KB dan keluarga sejahtera dengan aksi yang berkelanjutan dan pelayanan yang paripurna. Desa Rumoin dan Tobial yang telah ditetapkan sebagai Kampung KB diharapkan dapat menjadi contoh untuk desa yang lain. Pada pencanangan itu diserahkan bantuan speedboat bagi pemerintah Kecamatan Pulau Kur dan Kur Selatan. Dari Pulau Kur, Kota Tual, Mesak Tati Pikalawan melaporkan. Harga kebutuhan pokok yang dijual para pedagang di pasar tradisional Mardika Ambon masih stabil, terutama harga beras. Berdasarkan pantauan TVRI di pasar tradisional Mardika Ambon, para pedagang yang menjual harga kebutuhan pokok masih mempertahankan harga beras antar pulau, seperti beras premium yang diimpor dari Surabaya, merek Tawon, Nagamas, dan Bulir, rata-rata dijual Rp13.000 per kilogram. Begitu juga dengan beras medium yang didatangkan dari Makassar, yaitu 2 udang, perahu pinisi, dan beras merek WTC Pinisi, yang masing-masing dijual Rp12.000 per kilogram. Mardin, salah seorang pedagang yang menempati kios di kawasan pertokoan Pasar Mardika, mengatakan harga beras yang dipasok dari Surabaya dan Makassar itu masih stabil dalam beberapa bulan terakhir ini. Pasalnya, 2 kota pengimpor beras di Kota Ambon itu sementara musim panen. Ada yang 13, 12 sama 11. Tapi tetap stabil ya? Iya.
Kalau per karung? Yang per karung ada yang turun, ada yang naik lagi. Apa yang naiknya? Ya, yang turun harga beras 3 berlian. Ya. Per karung berapa dia? 280. 280. Ya. Jual per kilo? 12. Kebutuhan lain seperti minyak goreng dari berbagai merek dijual rata-rata per liter Rp15.000. Minyak goreng curah dijual Rp12.500 per liter. Sementara harga tomat, bawang merah, dan bawang putih masih stabil. Tomat per kilogram Rp16.000. Bawang merah dan bawang putih masing-masing Rp40.000 per kilogram. Untuk cabai rawit harganya menurun drastis, yang sebelumnya dijual per kilogram Rp140.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit ini dipasok dari Pulau Seram. Devi bin Umar Hamjatomia melaporkan. Permohonan izin tinggal bagi orang asing di Indonesia dapat dilakukan lewat komputer secara online. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dan mempercepat segala pengurusan keimigrasian. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, pengurusan segala sesuatu yang terkait dengan keimigrasian sangatlah mudah dengan memakai sistem online. Kepala Seksi Lalin Tuskim Kantor Imigrasi Tual Muhammad Haris menjelaskan tentang pendaftaran permohonan tinggal bagi warga negara asing di Indonesia. Menurutnya, tenaga ahli asing diberi izin tinggal selama 2 tahun, sementara penanam modal diberi izin 1 tahun. Pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing dapat dilakukan dengan sistem online. Sistem itu memudahkan dan mempercepat pengurusan segala keperluan imigrasi, diantaranya paspor maupun izin tinggal. Bisa dilihat di sistem itu berupa ikas online, itu berupa dengan 1 lembar kertas itu yang didapatkan oleh pemegang kartu tinggal. Orang permohonan ikas online cukup datang 1 kali, datang ke kantor imigrasi kelas 2 Tual dan langsung bisa menerima balasan email. Setelah ambil biometrik, dapat balasan email, terus dia langsung bisa memegang. Bendahara Kantor Imigrasi Tual Virginia Watimena mengatakan, Dirjen Imigrasi telah menerapkan sistem informasi penerima negara bukan pajak online. Sistem itu ditetapkan dalam penyetoran PNBP Imigrasi, antara lain izin tinggal, keimigrasian, visa, serta pembayaran paspor. Itu dari produk dari Kementerian Keuangan, Dirjen Anggaran yang dirancang untuk penerimaan negara bukan pajak agar mempermudah kita sebagai wajib setor, wajib bayar dalam melakukan penyetoran PNBP. Dari Tual, Mesak Tatipika Lawan melaporkan. Gubernur Maluku Said Assegaf memberikan apresiasi dibangunnya Pondok Pesantren Tabiuring Jombang, Jawa Timur di Maluku. Dengan adanya Ponpes Tabiuring ini, diharapkan anak-anak Maluku dapat mendalami pendidikan agama Islam yang berkualitas. Pondok Pesantren Tebu Ireng 11 akan dibangun di Kota Ambon. Peletakan batu pertama pembangunan Ponpes ini telah dilakukan Gubernur Maluku bersama pimpinan Ponpes Tebu Ireng Gus Solah dan Kepala Kementerian Agama Faisal Musaad beberapa waktu lalu di kawasan Wara Air Kuning Kota Ambon. Kehadiran Ponpes Tebu Ireng 11 Jombang, Jawa Timur ini disambut baik oleh Gubernur Maluku Said Assegaf. Dengan hadirnya Ponpes ini, anak-anak Maluku khususnya Kota Ambon dapat menimba ilmu agama Islam dengan baik di kotanya sendiri. Dengan begitu akan terlahir juga generasi Islami yang berkualitas di bidang pendidikan agama Islam. Kehadiran Ponpes ini juga tidak menutup kemungkinan anak-anak dari luar Maluku dapat menekuni pendidikan agama di Ponpes Tebu Ireng di Ambon. Pesantren kita butuh sekali ya, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak-anak kita ya di Kota Ambon. Dan juga kalau dia berkembangkan tidak Ambon saja ya, dari luar Ambon pun bisa bersekolah di sini. Dan ini satu langkah yang luar biasa bagi saya ya, mantan Kanwil Agama bisa menghibahkan
1 hektar tanah, bisa wakafkan 1 hektar tanah untuk membangun madrasah pesantren ya di kota Ambon ini. Dan saya juga berkeinginan insya Allah pemerintah daerah akan bantu. Ya, kita wajib ya untuk membantu agar anak-anak kita bisa berada di pesantren dengan baik. Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku, Faisal Musaat, mengatakan Ponpes Tebu Ireng yang diasuh Gus Solah telah berkembang dengan baik dan semakin mendapat perhatian dari masyarakat di Indonesia. Selain materi pelajaran mengenai pengetahuan agama Islam, ilmu syariat, dan bahasa Arab, pelajaran umum juga dimasukkan pada kurikulumnya. Tebu Ireng 11 kita harapkan menjadi Center of Excellence bagi madrasah yang ada di Provinsi Maluku. Karena memang substansi dari madrasah ini adalah kita ingin mencetak generasi muda Maluku yang moderat, yang memahami perbedaan, punya kemampuan memahami perbedaan dalam kemajemukan, kan begitu ya. Devi bin Umar, Amjatomia melaporkan. Kantor pemasaran pupuk Kaltim di Maluku menjamin ketersediaan pupuk jenis urea di daerah ini menghadapi musim tanam bulan April dan November 2017. Persediaan pupuk jenis urea saat ini melebihi kebutuhan untuk 2 musim tanam. Di Maluku musim tanam jatuh pada bulan April dan bulan November 2017. Kebutuhan pupuk pada 2 musim tanam tersebut relatif tinggi. Untuk pupuk urea menjadi tanggung jawab PT Pupuk Kaltim. Sementara pupuk jenis lain, pemerintah mempercayakannya kepada perusahaan pupuk lainnya. Kantor penjualan pupuk Kaltim di Maluku menjamin ketersediaan pupuk jenis urea menghadapi 2 musim tanam, yaitu April dan November 2017. Kepala Kantor Penjualan Pupuk Kaltim Maluku, Irwan, mengatakan persediaan saat ini melebihi kebutuhan. Persediaan pupuk jenis urea saat ini ditampung pada 3 gudang, masing-masing di Kobisonta, Buru, dan Ambon. Untuk Provinsi Maluku, di mana alokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk tahun 2017 ini, untuk jenis pupuk urea itu sebanyak 2.300 ton. Sedangkan stok yang dimiliki oleh Pupuk Kaltim yang ada di 3 gudang, itu stoknya sekarang sekitar 2.800 ton. Jadi jauh cukup banyak. Ya, masih di atas kebutuhan. Ya. Menurut Irwan, penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani disesuaikan dengan permintaan yang disampaikan kepada pemerintah. Bagi kelompok yang tidak menyampaikan rencana kebutuhan, tidak boleh mendapatkan pupuk bersubsidi. Sementara harga pupuk bersubsidi dengan pupuk non-subsidi terpaut hampir setengah, hingga kelompok tani berusaha untuk mendapatkan pupuk bersubsidi meski sebelumnya tidak menyampaikan rencana kebutuhan kelompoknya kepada pemerintah. Julius Padaunan dan Kurniawan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru menetapkan pasangan Ramli Umar Sugi dan Mustafa Besan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017-2022. Rapat pleno digelar kemarin menyusul ditolaknya gugatan pasangan calon Bakri Lumbesi dan Ruli Hentihu oleh Mahkamah Konstitusi. Akhirnya pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru dilaksanakan oleh KPU setempat yang berlangsung di Aula Kantor Bupati. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, Munir Swamole, mengatakan pleno yang digelar kemarin sesuai PKPU nomor 7 tahun 2016. PKPU itu menyebutkan selambat-lambatnya 3 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi Komisi Pemilihan Umum di setiap daerah yang ikut serta pilkada serentak diharuskan melaksanakan rapat pleno terbuka dengan agenda penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai hasil dari pilkada 2017. Pleno itu digelar menyusul penolakan gugatan pasangan calon Bakri Lumbesi dan Ruli Hentihu oleh Mahkamah Konstitusi. Kami baru saja melaksanakan rapat pleno terbuka yang dihadiri hanya dari pasangan nomor 2, dan seperti yang disaksikan bahwa kami sudah menetapkan pasangan calon terpilih
dalam proses pemilihan kepala daerah di tahun 2017, dan insya Allah besok karena sesuai ketentuan 1 hari setelah penetapan itu kami akan menyampaikan surat pengantar dan seluruh surat keputusan itu ke DPRD, kemudian untuk dilanjutkan ke pihak yang berwenang untuk mengesahkan pejabat bupati dan wakil bupati terpilih yang telah kami tetapkan dalam rapat pleno tadi. Ramli Umasugi, Bupati Buru terpilih, berharap kepada seluruh masyarakat agar segala polemik, isu, provokasi, dan adu domba disingkirkan. Dirinya bersama Wakil Bupati Mustafa Besan akan memimpin pemerintahan yang baru sesuai hasil pilihan rakyat. Umasugi berjanji akan serius dan berpihak kepada rakyat dengan menjalankan program pemerintahan yang berkualitas dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Alhamdulillah dengan ditetapkan dalam pleno terbuka tadi oleh Kapolda Buru terhadap pasangan bupati dan wakil bupati terpilih, maka saya berharap kepada seluruh masyarakat segala polemik, isu, provokasi, adu domba telah selesai. Kita akan memiliki pemerintahan yang baru sesuai dengan hasil pilihan rakyat, dan saya juga mengharapkan dukungan daripada seluruh komponen masyarakat, sehingga kami pun akan tetap dengan ikhlas dan serius, sangat serius untuk berpihak kepada rakyat dengan melakukan program-program yang langsung menjadi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Pleno KPU Kabupaten Buru tersebut dijaga ketat aparat kepolisian Polres Buru. Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan. Renovasi atap rumah adat Perdana Nusa Tapi di Negeri Hila, Kecamatan Lehitu, diawali dengan prosesi adat. Nusa Tapi adalah leluhur tanah Hitu yang menempati Negeri Hila. Rumah pusaka leluhur Latik Nusa Tapi ini sudah berusia lebih dari 3 abad. Pelestarian nilai budaya daerah menjadi bagian dari upaya untuk menjaga identitas daerah itu sendiri. Banyaknya budaya daerah yang dilestarikan telah menambah corak khasanah budaya bangsa. Salah satu budaya daerah yang masih dilestarikan turun-temurun adalah upacara adat renovasi atap rumah pusaka Perdana Nusa Tapi di Negeri Hila, Kecamatan Lehitu. Rumah adat pusaka keluarga Lating Nusa Tapi yang merupakan leluhur tanah Hitu ini telah berdiri lebih dari 3 abad. Penanggung jawab Rumah Pusaka Nusa Tapi Ibrahim Lating menyatakan rumah ini didirikan lebih dari 3 abad yang lalu oleh anak cucu Jamilu Nusa Tapi. Renovasi terhadap atap rumah dilakukan mengingat kondisinya sudah sangat tua. Renovasi dilakukan bersama oleh orang tua dan anak cucu keluarga yang berasal dari Seri, Tial, Negeri Lima maupun Ureng. Satu pelaksanaan renovasi rumah yang dibangun oleh anak cucu Jamilu sebagai satu penggantian renovasi karena rumah sudah tua. Pelaksana acara adat renovasi atap rumah pusaka Nusa Tapi, Haji Sulaiman Nanuru, mengatakan prosesi adat ini dimulai dengan penyambutan terhadap 4 keluarga perdana, masing-masing Perdana Nusa Tapi, Tanah Hitu Mesing, Tomo Totohatu, dan Wael Patitupa. Keempat perdana ini merupakan leluhur yang menyiarkan agama dan bangkit melawan penjajah di tanah Hitu kala itu. Prosesi ini intinya adalah untuk melestarikan tradisi dan adat yang berlaku di tanah Hitu, khususnya di Negeri Hila, di mana negeri ini tinggalnya Perdana Jamilu Nusa Tapi. Menurut Haji Sulaiman, prosesi adat dilanjutkan dengan ritual sembah sujud, memohon kepada 4 perdana untuk melaksanakan perintah mereka. Setelah mendengar perintah, pembongkaran atap rumah dilakukan. Prosesi adat terhadap rumah pusaka Jamilu Nusa Tapi ini diteruskan hingga anak cucu dengan tujuan melestarikan tradisi adat ini. Melkilatus Saule Junaidi Asril melaporkan. 25 event pariwisata akan berlangsung di tahun 2017. Sebagian besar merupakan event tahunan. Selain itu, ada 2 event baru yang akan digelar, yakni Tour de Malukas dan Festival Pesona Banda.
sebelum berlomba. Kepala Dinas Pariwisata Maluku, Habibah Saimima menyatakan 25 event wisata ini sebagian besar merupakan agenda tahunan. Namun dari sejumlah event ini ada 3 event besar seperti Tour de Molucas, Pesta Teluk Ambon dan Festival Pesona Banda yang bakal menarik banyak wisatawan ke Maluku. Tour de Molucas dan Pesta Teluk Ambon akan berlangsung di bulan September, sementara Pesona Budaya Banda di bulan November. Menurut Saimima, untuk Pesona Budaya Banda yang sebelumnya ditangani pemerintah kabupaten, tahun ini ditangani pemerintah Provinsi Maluku. Agenda event ya, agenda event untuk kabupaten kota semuanya ada sekitar 25 buah. Dan yang provinsi punya ada 3, yang salah satunya itu Tour de Molucas tadi, terus Pesta Teluk Ambon itu tanggal 8 sampai tanggal 10 September, dan juga ada Festival Budaya Banda yang tadinya dikelola gitulah oleh kabupaten. Mulai tahun ini kita ambil alih, provinsi ambil alih. Jadi yang kemarin itu harus skopnya Kecamatan Banda saja, tahun ini insya Allah kita akan bikin mendatangkan dari kabupaten lain atau dari kecamatan lain pun di Maluku Tengah. Menurut Saimima, Maluku memiliki 12 kawasan pengembangan pariwisata yang tersebar di 11 kabupaten kota di Maluku. Objek wisata di Maluku akan terus dikembangkan hingga tahun 2018. Pengembangan ini dilakukan seiring dengan gencarnya promosi wisata daerah di Indonesia dan mancanegara. Melki Latusau, Charles Polaman melaporkan. Kabupaten Seram bagian Barat siap menjadi tuan rumah Tour de Molucas September nanti. Para pembalap sepeda dari 20 negara telah menyatakan kesediaan mengikuti lomba tersebut. Nantinya Kota Piru diperkirakan akan didatangi lebih dari 1.000 orang saat kejuaraan itu berlangsung. Kota Piru Kabupaten Seram bagian Barat ditunjuk sebagai tempat terselenggaranya event balap sepeda internasional Tour Maluku 2017 yang akan digelar September mendatang. Event itu merupakan kerjasama Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dan 3 kabupaten, yakni Seram bagian Barat, Maluku Tengah, dan Seram bagian Timur. Pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat telah melakukan berbagai persiapan, meskipun diakui masih ada kekurangan. Kekurangan yang dimaksud diantaranya minimnya fasilitas hotel dan penginapan. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah setempat bekerja sama dengan masyarakat menyiapkan tempat tinggal bagi sekitar 1.000 peserta yang berasal dari 22 negara. Asis, seorang pemuda Seram bagian Barat, mengatakan masyarakat Kota Piru akan membantu pemerintah daerah untuk menyukseskan event Tour de Molucas September nanti. Kegiatan ini kegiatan dari provinsi di bawah Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Nah, dengan demikian kerjasama dengan 3 kabupaten, Seram bagian Barat, Maluku Tengah, dan Seram bagian Timur. Ya, kegiatan ini kegiatan kelas internasional. Itu kami dalam perjalanan Piru Masoi sudah ada telepon masuk ke panitia atau penyelenggara. Itu dari Prancis pertama ya, dan beberapa hari itu banyak negara sudah mendaftar, dan untuk informasi terakhir ini sudah 20-an negara ya, rencananya 30. Sekretaris Dinas Pariwisata Seram bagian Barat, Gadlif Eugini, mengatakan peserta Tour de Molucas akan dilepas dari Seram bagian Barat ke Maluku Tengah dan berlanjut ke Seram bagian Timur. Jarak yang akan ditempuh para pembalap sepeda itu sekitar 200 km. Saat ini telah terdaftar peserta dari 22 negara, diantaranya Prancis dan Amerika Serikat. Selain mengikuti berlomba, para peserta juga dapat menikmati pesona alam di Seram bagian Barat, seperti Pulau Kasa dan air terjun Rumah Kain. Panitia lokal juga telah menyiapkan hiburan bagi masyarakat yang akan dimeriahkan beberapa artis ibu kota. Dari Piru, Wahid Hukul melaporkan.